Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Nusansila Kerma Kristi dengan NIM G0024017 dari kelompok A8. Izin menjelaskan melalui laporan praktikum anatomi yang kedua tentang traktus digestivus yang superior. Jadi ada beberapa hal yang akan dijelaskan mengenai anatomi dari mulut hingga lambung, lalu kompensasi dari gerakan sphincter serta gerakan pencernaan seperti apa. Jadi yang pertama kita ke bagian dari mulut hingga lambung. Jadi yang bagian pertama adalah cavitas oris atau ruang di mulut. Cavitas oris sendiri itu dibagi oleh arcus dentes dan juga processus alveolaris, maxilla et mandibula. Dan ada dua bangunan penting di cavitas oris, yakni ada vestibulum oris dan juga ada cavitas oris propria. Nah, bedanya apa? Kalau vestibulum oris dia tuh adalah rongga yang di sini, yang di depan gigi, sementara untuk cavitas oris propria adalah rongga di belakang gigi. Nah, untuk yang pertama adalah batas-batas cavitas oris, di mana cavitas oris itu menyangkup vestibulum oris dan juga cavitas oris propria. Jadi untuk batas superiornya kita bisa lihat ada si palatinum durum dan juga ada palatinum mole. Terus untuk bagian distalnya ada diafragma oris dan juga ada lidah. Terus untuk bagian posteriornya ada si isthmus facium, dan untuk di bagian anterior ada si rima oris. Terus untuk di bagian lateralnya, karena dekat berarti lateral ada pipi, berarti dia adalah corpus adiposa yang bucce dan juga processus alveolaris, mandibula et maxilla. Terus untuk selanjutnya adalah batas-batas dari vestibulum oris, berarti batas-batas yang berkaitan di depan gigi. Kalau kita bisa bayangkan, berarti bagian anterolateralnya itu adalah labium atau bibir, labium superius et inferius, serta juga ada si untuk bagian superior dan inferiornya itu adalah lipatan ya dari bibir tersebut, dan juga lipatannya ke arah gingiva ya, atau gusi. Terus untuk bagian dorsalnya sendiri, di sini ada gigi, berarti dia ada arcus dentes, sama ada processus alveolaris, maxilla et mandibula. Lalu untuk batas cavitas oris propria, itu bagian superiornya dia ada palatinum durum, ada palatinum mole. Habis itu bagian basisnya ada si diaphragma oris, bagian anteriornya ada si rama oris dan juga bagian belakangnya ada si isthmus facium. Dan untuk bagian anterolateral sendiri ada processus alveolaris, maxilla et mandibula. Selanjutnya ada namanya palatinum. Palatinum itu langit-langit. Nah, palatinum itu dia itu kalau melalui gambar ini kita tahu bahwa palatinum itu dibagi ada dua, ada palatinum mole sama palatinum durum. Kalau palatinum durum itu yang kerasnya, kalau palatinum mole yang dari muskulus-muskulusnya. Kalau palatinum durum sendiri itu dibagi lagi jadi ada 2/3 anterior, di mana 2/3 anterior itu ada processus palatina osis maxillaris, serta 1/3 posteriornya ada si malamina horizontalis osis palatini yang di stabilo hijau. Terus selanjutnya kita ke palatinum mole. Nah, palatinum mole sendiri itu ada muskulus-muskulusnya, ada musculus ovulae, musculus palatopharyngeus, palatoglossus, ada levator veli palatini, dan juga ada si tensor veli palatini. Terus untuk neovascularisasi di palatinum sendiri itu pertama ada si jadi di palatinum itu ada lubang-lubang. Ada yang pertama ada foramen incisivum yang ini, habis itu ada si foramen foramen palatina majus, sama ada foramen palatinus yang minus. Nah, kalau foramen incisivum itu akan dilalui nervus nasopalatini. Jadi dia itu akan menginervasi si gingiva dan mukosa dari palatinum, mukosa dari gigi seri dan juga gigi taring. Sementara untuk foramen palatinus yang mayor dia akan dilewati oleh si sesuai namanya nervus palatini mayor, yang dia akan menginervasi bagian depan, bagian anterior, yakni adalah palatinum durum dan juga si gusi atau gingiva. Dan untuk yang foramen yang kecilnya, palatinum yang minus, dia akan dilewati oleh nervus palatina yang
minor dan akan menginervasi bagian posterior, yakni adalah palatinum mole. Dan untuk arterinya sesuai namanya ya, jadi kalau yang mayor berarti dia palatina mayor, kalau yang di foramen minor berarti arteri palatina minor. Terus kita lanjut ke selain ada palatina juga di cavitas oris juga ada lidah atau lingua. Nah, lingua ini itu ada pembatas antara radix dengan si corpus lingua itu adalah sulcus terminalis. Sulcus terminalis itu yang biru ini. Nah, di tengah sulcus terminalis itu ada si foramen secum yang merupakan obliterasi dari si ductus thyroglossus. Oke. Terus kalau di bagian depan dari sulcus terminalis namanya adalah presulcalis lingua. Kalau yang di bagian posteriornya berarti adalah post sulcalis lingua. Dan kalau di bagian yang depannya ini tuh banyak papila-papila. Seperti ada papila foliata, terus ada papila fungiformis, filiformis, sama ada papila cerulophalata atau papila phalata. Lalu di bagian posteriornya itu ada bangunan vallecula epiglottica itu yang di arah medial. Jadi di sini itu biasanya suka menjadi tempat untuk benda-benda tumpul. Terus kalau yang di bagian lateralnya itu adalah si fossa piriformis yang biasanya kalau misal benda-benda runcing atau benda-benda yang tajam dia suka nyangkut di sana. Terus di lidah sendiri juga ada muskulus-muskulusnya. Muskulus lidah sendiri itu dibagi secara dua ya, secara garis besarnya. Ada muskulus yang ekstrinsik sama ada muskulus intrinsik. Bedanya apa? Kalau ekstrinsik tuh lebih ke arah dia tuh mengeluarkan lidah, mengangkat lidah. Nah, kalau yang intrinsik dia tuh lebih ke arah membentuk-bentuk lidah. Jadi seperti misalnya twist tongue. Terus kalau untuk muskulus yang ekstrinsik singkatannya GHSP. GHSP itu adalah genioglossus, habis itu ada si hyoglossus, habis itu ada si styloglossus, sama ada palatoglossus. Itu tuh muskulus yang ekstrinsik. Sementara untuk muskulus yang intrinsik itu LTV. LTV itu longitudinalis itu ada longitudinalis yang superior, longitudinalis inferior, sama ada verticalis transversus yang lingualis. Lalu kita untuk lidah sendiri, untuk inervasinya, nervusnya itu dibagi, jadi ada 2/3 anterior sama ada yang 1/3 posterior. Dimana kalau yang 2/3 anterior sendiri itu dibagi lagi. Jadi untuk secara general dia tuh di inervasi oleh nervus mandibularis. Terus kalau yang untuk 2/3 anterior dan untuk indera pengecapan dia diinervasi oleh nervus facialis atau nervus 7. Dan untuk yang bagian posterior, untuk yang general sama pengecapannya sama, dari inervasi oleh nervus 9 atau glossopharyngeus. Oke, lalu kita akan lanjut ke bagian selanjutnya setelah dari laryngopharynx ya. Kita akan lanjut ke bagian esophagus. Nah, esophagus itu adalah bagian dari posterior trachea. Jadi dia di sini. Terus esophagus ini dia tuh tabung muskular yang panjangnya kurang lebih sekitar 25 cm. Karena dia begitu panjang, jadi dia tuh melewati 3 pars. Ada pars cervicalis di vertebrae cervicalis 6 sampai dengan vertebrae thoracalis yang 1. Habis itu ada pars yang thoracalis, ada vertebrae thoracalis 1 sampai vertebrae thoracalis yang 10, sama ada si pars yang abdominalis dari vertebrae thoracalis 10 sampai dengan vertebrae thoracalis yang ke-11. Nah, lalu di esophagus sendiri juga membentuk angustina atau penyempitan, di mana angustina pertama tuh ada di angustina superior, artinya dari vertebrae cervicalis yang ke-6, di mana penyempitan ini tuh karena adanya si musculus cricopharyngeus dan juga ada cartilagocricoidea. Terus untuk angustia yang media itu ada di vertebrae thoracalis 4 sampai 5, dan dia itu karena adanya si arcus aorta dan juga ada bronchus primarius yang dextra yang menyilang. Terus juga ada si angustia yang inferior itu ada karena adanya si hiatus esophagus yang akan dilewati oleh esophagus dan juga truncus vagal. Lanjut untuk inervasi, vaskularisasi dari esophagus. Jadi itu dia dibagi jadi
3 bagian ya, karena akan begitu panjang. Untuk arterinya sendiri, untuk bagian sepertiga superiornya dia ada arteri tiroidea inferior. Habis itu untuk bagian ya sepertiga medianya ada ramus bronchialis dextra sinistra. Habis itu ada aorta descendens juga. Dan untuk bagian inferiornya ada si arteri gastrica yang sinistra. Dimana untuk venanya sendiri dia sama ya, untuk vena superiornya juga vena tiroidea inferior, tapi yang beda ada vena di medianya dia ada vena zygos. Dan untuk vena yang inferiornya sepertiga inferior ada vena gastrica yang sinistra. Lalu untuk inervasinya tadi ada, karena esophagus berarti dia itu masuk bagian yang foregut ya, jadi dia itu parasimpatisnya adalah nervus vagus, nervus ke-10, dan juga untuk simpatisnya adalah si spanicus yang majus. Terus untuk gaster sendiri, gaster itu gaster itu ada 2 bangunan penting, ada yang kurvatura minor sama ada kurvatura yang mayor. Nah, kalau kurvatura minor itu nanti dia akan dilekati oleh si omentum minus, dan untuk kurvatura majus dia akan dilekati oleh omentum yang majus. Di gaster sendiri itu ada 4 pars ya, 4 bagian yang penting. Ada pertama ada pars cardiaca. Ini adalah pintu masuk dan dia mengelilingi dari orificium cardiacum. Orificium cardiacum sendiri dia tuh ada setinggi vertebra thoracalis yang ke-11, dan terus di gaster juga ada fundus gastricum, dia seperti kubah, dia akan meregang kalau misalnya ada makanan yang masuk. Dan dia terjadi penyimpanan makanan di sana sebelum nanti akan diolah secara mekanik di bagian pylorica dan corpus. Terus ada corpus gastricum bagian paling besarnya. Terus juga ada si pars pylorica, di mana pars pylorica sendiri itu dibagi jadi antropyloricum dan juga ada canalis pylorica. Terus di gaster sendiri juga terdapat incisura cardiacum dan juga ada incisura angularis. Lalu untuk neurovaskularisasi dari gaster itu sendiri, gaster itu untuk arterinya, kalau kita bisa tahu bahwa ini tuh ada gaster dan ini ada omentum, berarti untuk arteri yang menginervasi bagian kurvatura majus adalah arteri gastro-omentalis atau gastroepiploica yang dextra dan sinistra. Dan juga untuk bagian fundus itu akan diinervasi oleh arteri gastrica yang brevis. Dan untuk bagian kurvatura minus dia akan diinervasi oleh gastrica arteri vena gastrica yang dextra dan sinistra saja. Venanya sama. Terus untuk gaster sendiri dia itu karena gaster itu masih masuk ke bagian foregut, berarti untuk inervasinya dia untuk parasimpatis masih nervus vagus, dan untuk simpatisnya masih sama, ada truncus sympathicus dan spanicus yang majus. Lalu di gaster sendiri itu ada tunika-tunikanya, ada tunika mukosa, ada submukosa, dan juga ada tunika muscularis dan juga ada tunika adventitia. Dan untuk tunika muscularis sendiri itu untuk gaster sedikit unik karena dia ada terdiri dari 3 macam otot, jadi ada otot longitudinal, dia yang otot lurus-lurus, habis itu ada otot yang cervical, berarti dia yang cervical, circular, berarti dia ada otot yang flat gini, sama ada yang oblique, berarti dia yang miring-miring. Oke. Terus selanjutnya kita akan bahas mengenai kompensasi dari gerakan sphincter. Nah, kita tahu bahwa ketika makanan itu masuk dari bagian esophagus menuju ke bagian gaster yang pars cardiaca, di sini tuh ada namanya LES atau lower esophageal sphincter. Nah, lower esophageal sphincter ini secara normalnya dia akan menutup ketika makanan itu sudah masuk ke dalam lambung. Tetapi ada beberapa kondisi di mana si LES tersebut lemah dan mengakibatkan makanan yang sudah mengakibatkan asam lambung itu bisa keluar ke bagian esophagus dan mengiritasi bagian mukosa dari esophagus sendiri. Lalu makanan yang sudah masuk lambung dia akan dicerna. Untuk di bagian fundus sendiri dia akan dicerna secara melalui enzim, nanti ada enzim amilase. Dan untuk di bagian corpus dan pylorusnya nanti akan dicerna secara mekanik dan dicampur dengan namanya gastric juice sebelum nanti akan keluar melalui pars pylorica. Terus untuk selanjutnya adalah mengenai gerakan dari pencernaan itu sendiri.
kita tahu bahwa makanan setelah masuk dari esofagus lalu dia akan masuk ke lambung dan dia akan dicerna secara mekanik maupun kimiawi, dan dia akan keluar melalui pars pylorica menuju bagian selanjutnya adalah duodenum atau bagian dari intestinum tenue. Duodenum sendiri itu ada 4 pars, ada pars yang superior, ada pars descendens, pars inferior, dan juga ada pars yang ascendens. Nah, kalau di duodenum sendiri, kalau pars superiornya itu adalah setinggi vertebrae thoracalis ke-12 hingga vertebrae lumbalis yang pertama. Terus untuk pars descendensnya adalah vertebrae lumbal yang 1 hingga vertebrae lumbal ketiga. Dan untuk bagian inferiornya adalah vertebrae lumbal yang ketiga. Dan untuk bagian anterior, bagian ascendensnya itu adalah si vertebrae lumbal yang ketiga hingga kedua, karena dia naik, jadi dia naik tuh. Terus selanjutnya setelah dari duodenum ya, dia akan masuk ke jejunum dan ileum. Jadi setelah dari sini dia akan masuk ke jejunum dan menuju ke ileum, nanti akan nyambung ke duodenum crassum. Nah, di sini di bagian duodenum sendiri itu bagian di sininya ada namanya flexura duodeni yang superior. Jadi dia antara si duodenum pars superior dengan duodenum yang pars descendens. Sementara untuk di bagian duodenum antara duodenum pars inferior dengan si duodenum pars ascendens, dia adalah flexura duodeni yang inferior. Lalu untuk di duodenum sendiri ada beberapa hal yang penting, yang dimana untuk di pars descendens sendiri itu ada yang papilla duodenum major dan papilla duodenum minor yang nanti akan dilewati oleh si ampula hepatiko-pankreatika, dan juga nanti akan satunya untuk papilla duodenum minor dia akan dilewati oleh si ductus pancreaticus accessorial atau yang Sartorini. Terus kita lanjut lagi ke bagian yang jejunum dan ileum, dimana intinya kalau bagian yang jejunum itu dia akan lebih banyak di bagian kanan kiri atas, sementara untuk ileum dia akan lebih banyak di bagian kiri bawah. Dan untuk neurovaskularisasinya, untuk jejunum dia akan di jejunum ileum dia akan di vaskularisasi oleh arteri jejunales sesuai namanya, dan juga ada arteri ileocolica juga. Dan untuk venanya ada vena mesenterica yang superior. Sementara untuk inervasinya, karena jejunum ileum dia masuk ke organ midgut, berarti dia diinervasi oleh simpatisnya oleh si splanchnicus yang minor, dan untuk parasimpatisnya masih sama nervus vagus. Tapi ada perbedaan, di sini ada enterik, yakni ada untuk gerakan peristaltik, dia ada plexus mesentericus A4 dan juga plexus Meissner. Oke. Lalu di sini juga ada intestinum crassum yang nanti akan dibahas lebih lengkap di laporan praktikum anatomi yang ketiga, video yang ketiga. Jadi intinya jadi setelah dari ileum dia akan masuk ke sini. Di daerah sini itu adalah cecum. Habis itu di sini juga ada appendix. Habis dari cecum dia akan naik, terus dia akan bentuk flexura coli dextra atau flexura hepatica. Terus dia akan berjalan transversum, menuju ke flexura coli yang sinistra atau flexura linalis. Habis itu dia akan berjalan secara descendens, nanti menuju colon sigmoideum, nanti akan menuju ke rectum dan ke analis, dan makanan akan dikeluarkan. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari laporan praktikum anatomi yang kedua mengenai sistem pencernaan yang di traktus digestivus yang superior. Sekian dan terima kasih.